Yang di Hambalang kita nggak ngomong banyak sekali atau belum bisa di-share ke publik, masih dalam bentuk rencana-rencana yang masih agak mentah. Tapi yang jelas adalah itu adalah akselerasi yang dipimpin oleh Presiden kalau ada program-program yang agak mengganggu misalnya. Misalnya ada pengaduan ke saya kemarin Kementerian apa ya? Perusahaan Agrinas kan punya program berapa ribu hektar tanahnya belum di sertifikat belum ya? HGU kan? Iya. Untuk HGU dia perlu surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa itu bebas PNBP. Dia komplain ke Presiden, Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan tapi belum diproses. Ya saya bilang kan Pak, saya balik kan, biasanya kan mungkin kita bakal malu. Saya kan nggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden, Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya besok saya keluarkan, hari ini saya keluarkan. Tapi Anda jangan, Agrinas jangan klaim saya terlambat. Jadi yang itu kita akan percepat lagi. Kan biasanya katanya beliau si Menteri Keuangan jadi Kementerian Keuangan menjadi kambing hitam kan? Sansak. Disalahin terus. Makanya saya akan ada program izin juga, saya akan putar-putar datang ke kementerian-kementerian yang besar, yang program-program yang besar, kita akan lihat, kita akan sisir. Kalau kita bisa bantu penyerapan anggarannya, kita bantu. Dan kita antisipasi nanti di akhir Oktober kita hitung bisa serap apa enggak. Kalau enggak ya kita ambil uangnya, kita redistribusi ke tempat ke program yang lebih bagus, yang siap, atau yang untuk masyarakat langsung. Jadi kayak ini pengulangan ya, tapi emang itu saya mesti omongin lagi itu. Yang lain apa ya kemarin di sana? Pada dasarnya itu. Terus yang masalah tadi? Enggak ada kita berubah. Enggak kita berubah sampai sekarang. Kenapa Anda nanya itu? Anda pasti pikir saya mau melanggar 3%? Enggak ada. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita nggak perlu merubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang. Berapa sekarang? 3% sampai 60 kan? Terus saya ajarin lagi sedikit. Kalau misalnya kita melanggar 3%, apakah kita tidak prudent? Undang-undang itu batasan 3 sampai 60 itu sebetulnya diambil arbitrary, sembarangan. Karena kan dia yang nanya ke situ. Oh. Dia nyuruh menteri dia. Yo, maksud lo apa? Ini menteri nih. Jadi lupa. Secara teoritis, angka itu tidak ada. Lu kalau dulu. Tinggal dulu. Tinggal dulu. Oke. Nggak, lu biar. Gue cuma melarikan dia aja. YTH Pak Menteri Yudi, Menteri Dikti Saintek sudah sampai Juanda di holding room. Biar aja ya. Iya, bentar. Ini kan baru mau jelasin teori sedikit. Kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah dua, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. Cuman yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Kita selama ini nggak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan Maastricht Treaty ya. 3% sampai 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang kan. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB-nya di atas 100%. Seandainya kita kepepet, nah seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002, saya pernah bikin studi fiskal dengan profesor Jepang.
dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal, cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jago ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal, ekonom terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Dia bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 100% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak ratingnya E kan, banyak yang E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya. Kenapa masih berapa? Triple B plus apa sekarang? Investment grade yang masih di bawah. Padahal dari fiskal kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan ke sana, kenapa nggak fair? Tanya ke sana, jangan tanya ke saya ya. Pak, boleh nggak Pak? Kalau berarti mau memperjelas aja posisi pemerintah. Tidak, saya nggak. Perubahan itu perlu atau tidak? Tidak. Prolegnas ngapain? Karena kan undang-undangnya masuk dalam prolegnas. Ya biar aja masuk prolegnasnya belum tentu berubah. Makanya saya mau konfirmasi. Enggak, Pemerintah melihat perlu atau tidak? Tidak. Oke. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus. Protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Jadi biar aja. Biar dia nggak boleh nanya lagi. Ada yang lain. Next question. Kalau lempar ke sana dulu. Apa? Langsung aja langsung. Sampai 15 ya. Iya. Sampai lewat 15 ya Pak. Selamat siang, berbayar Siang. percetakan. Sorry kalau sama asing gua agak sebel emang. Habis mereka nginjek-injek kita, rugilah kita. Oke, sorry lanjut. Soal konteks ya, ini gimana Pak hasilnya? Cortex. Iya, soal Kemarin konteks. Bapak. Di TikToknya BJP juga ada itu. Waktu Bapak di TJP itu. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek belum sidak betul ke Cortex karena belum sempat.